أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah Madras ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswasana kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau. Amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa insyaallah hari ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Ramadan nanti insyaallah 3 hari lagi. Berarti besok Jumat malam Sabtu itu sudah mulai tarawih pertama ya. Nanti insyaallah untuk kajiannya ya dilanjutkan nanti setelah Lebaran. Nah, monggo derek mau seminggu atau 2 minggu ya, kalau derek jamaah imon jamaah mohon berarti sakit mulai kapan mulai. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala, masih membahas mengenai orang yang senang mengumbar aib orang lain, orang yang senang berkata-kata kotor dan menceritakan kejelekan orang. Kita masuk di hadis yang nomor 3 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berkata tentang ayat wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri, surat Al-Hujurat ayat 11. Maka maksudnya adalah janganlah seorang di antara kamu mencela sebagian yang lain. Hadis riwayat An-Nasa'i tapi derajatnya dhaif. Maka di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika di ayat Al-Hujurat ayat 11, nah ini Al-Hujurat ayat 11 ini ayat yang khusus membahas mengenai larangan mencela dan menjelek-jelekan orang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu menjelek-jelekkan kaum yang lain. Bisa jadi yang dijelek-jelekan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan janganlah sebagian perempuan itu mencela, menjelek-jelekan perempuan yang lain, bisa jadi yang dijelekkan itu lebih baik daripada mereka. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah saling memanggil dengan laqab. Laqab itu adalah julukan-julukan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, maka itu adalah perbuatan atau perkataan yang fasik setelah
keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang belum bertaubat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka Ibnu Abbas menjelaskan di kalimat yang wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri sendiri. Maksudnya adalah jangan mencela sesama muslim. Kenapa kok mencela sesama muslim dikatakan sebagai mencela diri sendiri? Karena yang namanya muslim itu adalah satu tubuh. Bahwa sesama muslim itu saling bersaudara, dan bersaudara itu seperti satu bangunan, seperti satu kesatuan yang utuh. Ketika yang satu sakit, maka yang lain juga ikut merasakan, ikut peduli. Contohnya, kalau badan kita misalnya kakinya nyandung batu, kan sakit gitu. Maka yang lain juga ikut merasakan, ikut membantu. Matanya ikut nangis, mulutnya ikut meringis, tangannya ngelus-ngelus. Nah, ini kan apa? Yang lain juga ikut merasakan, yang lain ikut membantu. Contoh misalnya nek sing napa sakit gigi, ini kan sakitnya mau teng gigi, ini kan priye nggih ngantek teng pundi-pundi nggih. Napa ngrasake sakitnya kan sampai di mana-mana. Nah, itulah contoh bagaimana yang namanya muslim harus seperti itu. Ketika ada saudaranya yang susah, ada saudaranya yang berbuat salah, maka yang muslim yang lain harus peduli, harus dinasihati, jangan malah dibiarkan, apalagi malah dijelek-jelekkan. Ada saudara yang khilaf, bermaksiat, jangan malah dijelek-jelekan di muka umum, disebut-sebut, digibahin, digosipin. Maka tidak boleh seperti itu. Sebagai sesama saudara, ya, ketika kita menyakiti muslim yang lain, ketika kita menjelek-jelekkan mereka, itu sebagaimana kita menjelek-jelekkan diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti mereka, maka itu seperti kita menyakiti diri kita sendiri. Maka seorang muslimah sejati tidak boleh seperti itu, tidak boleh usil, tidak boleh mengganggu saudaranya, menjelek-jelekkan namanya atau merendahkan kehormatannya. Sama sekali tidak diperbolehkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang nomor 4. Dari Abu Jubairah bin Ad-Dhahak yang berkata, telah turun kepada Bani Salamah ayat wala tanabazu bil alqab. Lanjutan dari ayat tadi Al-Hujr ayat 11, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maka dia berkata, Rasulullah telah mendatangi kami. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah di Bani Salamah itu ketika Rasulullah mendatangi kami dan tidak ada seorang di antara kami kecuali seorang memiliki 2 nama. Jadi di Bani Salamah itu setiap orang punya 2 nama, yang satu nama aslinya, yang satu nama julukannya, nama panggilannya. Sehingga ketika Nabi memanggil wahai fulan itu berarti memanggil dengan nama panggilannya, maka mereka pun berkata, wahai Rasulullah, ia marah dengan panggilan seperti itu. Jadi nama panggilan itu nama panggilan yang jelek, sehingga yang dipanggil itu merasa tidak suka. Akhirnya turunlah ayat ini, larangan untuk memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk.
Maka di sini ayat ini menjadi dasar bahwa dalam Islam yang namanya nama julukan, apalagi yang jelek, itu tidak diperbolehkan. Karena biasanya ketika orang itu memberikan nama-nama panggilan, sering sekali panggilannya dipakai untuk mengolok-olok, mengambil nama julukan dari kekurangan orang, baik dari kekurangan fisik atau bahkan kekurangan mental atau kekurangannya yang lain. Contohnya ada orang matanya itu yang nggak bisa fokus kayak Pak, matanya juling atau sing satu ke kanan satu ke kiri. Nah, kero, nih istilah kero. Nih Indonesia kan namanya juling. Nah, dipanggilnya juling. Padahal namanya bagus, punya nama yang bagus, namanya Abdullah, tapi dipanggil kero atau juling. Ada orang pendek, namanya Abdurrahman, dipanggilnya jebol, konter. Atau misalnya tadi matanya rabun, panggilannya apa? Piceknya. Ada yang kakinya pincang sebelah, dipanggil si pincang. Adanya giginya yang tanggal, dipanggil ompong. Apa biasanya punya gigi? Padahal punya nama yang bagus, namanya Abdullah, Fatimah, Abdurrahman. Tapi malah dapat panggilan-panggilan yang jelek. Maka panggilan-panggilan seperti ini itu tidak boleh dipakai, tidak boleh digunakan. Walaupun alasannya panggilan akrab kah atau panggilan kesayangan kah. Untuk sayang dengan panggilan-panggilan yang jelek kan nggak pas ya. Hatta bahkan walaupun yang dipanggil itu ikhlas, berarti yang dipanggil itu ya sudah dipanggil itu saja nggak apa-apa, maka seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Walaupun yang dipanggil itu ikhlas-ikhlas saja, suka-suka saja, itu tetap tidak boleh. Maka kalau ketika dia itu suka saja tidak boleh, apalagi kalau yang dipanggil itu tidak suka, maka jauh lebih tidak boleh lagi. Maka kenapa kok tidak boleh memanggil dengan nama yang jelek walaupun yang dipanggil itu suka? Karena ketika dia memanggil dengan nama-nama tadi, cebol lah, kero lah, pincang lah, maka ketika didengar oleh orang lain, maka orang lain juga akan ikut-ikutan memanggil orang lain dengan nama tersebut. Ya mungkin ada satu orang yang ikhlas, tapi itu kan adalah pengecualian dari umum. Kebanyakan orang kalau dijelek-jelekkan, dipanggil dengan nama-nama yang buruk, ya tetap tersinggung. Walaupun luarnya itu biasa-biasa saja, walaupun lahiriahnya oke-oke saja, mesti di dalam hatinya tetap ada rasa marah. Saya rupa bagus-bagus, punya nama bagus, nama pemberian orang tua malah dipanggil cebol, malah dipanggil konten, atau dipanggil tiger, atau stiker tinggi kering, modalnya wong tinggi terus kurus banget gitu ya. Nah, makanya seperti tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah katakan ketika memanggil, panggilan dengan nama asli. Namanya Fatimah, panggillah Fatimah. Namanya Tukimin, panggillah Tukimin. Namanya Satijah, panggillah dengan nama asli. Ataupun kalau nama panggilan, ya nama panggilan yang netral.
Misalnya namanya sinten panggilannya kalau namanya Siti, Mbak Siti gitu nggih, tapi panggilannya Mbak Li gitu. Kan Mbak Sino, nah itu namanya sebenarnya panggilannya Sino atau panggilannya Le gitu. Itu kan panggilan-panggilan netral, seperti itu masih tidak masalah. Atau memanggil dengan nama kunyah itu ya julukan-julukan yang disandarkan kepada anaknya. Misalnya kalau kayak Abu Hurairah, nah itu kan bapak kucing. Atau misalnya namanya punya anak namanya Hafiz, ya berarti Abu Hafiz. Atau namanya David, ya Abu David gitu. Nah seperti ini juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh tadi ketika nama menyebut dengan nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk, yang menyakiti yang mendengarnya. Maka Allah katakan ini bi'salismul fusuq ba'dal iman. Ini nama-nama yang fasik setelah keimanan. Nah, jemaah rahimahullah, ini nggih untuk hadis ini bahwa di sini adalah jelas larangan untuk memanggil dengan nama-nama yang buruk. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang nomor 5. Dari Hakam yang berkata, aku mendengar Ikrimah rahimahullah berkata, aku tidak tahu kepada siapa wanita yang aku lihat itu menyajikan makanan kepada Ibnu Abbas atau kepada sepupunya, dan wanita itu bekerja di depan mereka. Jadi ini ada Ikrimah bersama Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, dan sepupunya itu sedang berkumpul. Kemudian ada wanita, budak wanita yang menyajikan makanan di depan mereka. Maka salah seorang di antara mereka memanggilnya, wahai wanita pezina. Langsung dipanggil seperti itu, bagaimana? Ada perempuan kalau dipanggil pezina. Maka Ibnu Abbas langsung berkata, bersikap lemah lembutlah. Jadi diingatkan ini, kamu jangan memanggil dengan panggilan-panggilan seperti itu, bersikaplah yang baik. Karena kalau tidak, walau kamu tidak dihukum di dunia, tetapi kamu akan dihukum di akhirat. Ini kata Ibnu Abbas ya. Maka orang itu bantah lagi, lah bagaimana kalau memang itu terjadi? Lah ini memang wanitanya itu wanita pezina. Dia memang dulu orang yang pernah berzina, makanya saya panggil pezina. Kan pas memang orangnya berbuat seperti itu. Maka Ibnu Abbas berkata kembali, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat keji dan berkata-kata yang kotor. Maka di sini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi nek radhiyallahu anhu itu khusus untuk sahabat ya. Maka tidak boleh kok mengucapkan ulama kemudian atau tabiin itu pakai radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhu itu khusus julukan untuk para sahabat. Karena Allah telah meridhoinya. Kenapa kok pakai julukan radhiyallahu anhu ini? Karena ayat Al-Qur'an ya, radhiyallahu anhu wa radu anhu, bahwa para sahabat itu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tapi kalau tabiin dan tabiin sampai seterusnya pakainya itu rahimahullah itu semoga Allah merahmatinya. Nah, ini rahimahullah itu buat orang yang sudah meninggal ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang masih hidup pakainya hafizahullah, semoga Allah menjaga mereka. Nah, soalnya enten Bu sing salah make. Contohnya saya tadi itu pas sholat kemarin, pas sholat di Masjid Ar-Rahman itu ada musafir, kan lagi dikir. Dikirnya itu poin apa itu saya dengar ada Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Nah, Abdul Qadir kan sahabat bukan, tabiin ya bukan. Kok disebut pakai radhiyallahu
anhu. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Ini sama kayak menyebut sahabat tapi pakai alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam, kan nggak boleh, karena nggak tepat. Maka di sini Ibnu Abbas ketika melihat ada orang yang memanggil seorang wanita dengan tadi julukan wanita pezina, kan ini julukan yang sangat jelek. Kayak manggil orang maling, manggil orang tukang mabuk, ini kan julukan yang buruk. Maka Ibnu Abbas berkata, jangan seperti itu. Janganlah berkata yang jelek, jangan menghina orang lain. Terus seandainya nanti kamu tidak mendapatkan hukuman di dunia ini, ya, karena kan kalau menjelek-jelekan kan tidak ada pidananya, gitu. Ketika kalau kita menjelekkan orang lain tidak ada hukumannya, maksudnya tidak ada hukuman Islamnya, hukuman syariatnya. Maka walaupun kita tidak dibalas di dunia, maka Ibnu Abbas mengatakan pasti akan dibalas di akhirat. Maka inilah mulianya akhlak sahabat, ya. Begitu lihat kesalahan langsung ditegur, langsung dinasihati. Jangan seperti itu. Itu perbuatan yang keliru. Ternyata orang yang dinasihati malah dablek, malah ngeyel. Bukannya nggih terima kasih tak perbaiki, malah bantah. Lah Ibnu Abbas, ini kan wanitanya memang pezina, memang benar dia orang yang pernah zina. Maka Ibnu Abbas berkata, Allah itu tidak menyukai tadi perbuatan yang keji dan perkataan yang kotor. Walaupun memang dia itu benar punya kejelekan seperti itu, punya aib seperti itu, ya jangan disebarkan. Apalagi dengan panggilan-panggilan yang buruk, jangan seperti itu. Nasihati ya dinasihati, diperingatkan dengan baik, ya tapi tadi di depan secara pribadi, jangan malah dijelek-jelekan di depan umum. Karena tadi Allah tidak menyukai orang-orang yang berkata dengan perkataan yang kotor, dan perkataan yang kotor di sini termasuk memberikan julukan-julukan yang tidak baik atau memanggil orang dengan panggilan yang tidak baik. Apalagi tadi panggilannya dengan panggilan-panggilan maksiat, ya. Wah, wahai orang kamu berzina, kamu tukang maling, kamu tukang mabuk, kamu tukang ghibah. Nah, seperti ini tidak boleh. Bila jamaah rahimakumullah, kita masuk di hadis yang terakhir dari bab mengumbar aib ini, guys. Bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin bukanlah orang-orang yang suka mencela, bukan tukang laknat, bukan orang yang suka berbuat keji dan berkata-kata kotor. Hadis sahih Bukhari. Maka jamaah imani wa rahimakumullah, kan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu sikap dari orang yang mukmin, ya. Maka kalau ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Kalau ada orang yang masih suka seperti ini, berarti masih termasuk orang-orang yang fasik, imannya masih belum sempurna. Maka sikap apa saja yang harus dijauhi kata Rasulullah? Yang pertama adalah suka mencela. Maka orang mukmin yang baik itu bukanlah orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, baik dia itu menjelek-jelekan karena nasabnya, ya, karena dia keturunan orang miskin atau keturunan orang jelek, maka dipanggil dijelek-jelekan dengan nasabnya tadi, atau karena fisiknya, ya, misalnya dia buta atau dia pincang, dia tangannya putus satu, tinggal satu,
atau mungkin karena hartanya, karena dia miskin, tidak punya apa-apa, ataupun karena kekurangannya yang lain. Maka orang yang beriman tidak akan mencela atau menjelek-jelekan orang karena kekurangannya. Yang kedua adalah suka melaknat. Maka orang yang beriman itu tidak suka melaknat atau mendoakan keburukan bagi orang lain. Jadi walaupun mereka itu didolimi, dijahati, ketika mengalami hal yang tidak enak, ya, dijelek-jelekan oleh temannya, marah-marahan sama tetangganya, maka dia itu selalu menjaga lisannya, menjaga mulutnya, tidak sampai berdoa yang jelek-jelek atau melaknat saudaranya. Kan kemarin pernah dibahas bagaimana kalau kita itu melaknat saudara kita, mendoakan keburukan bagi saudara kita, itu kalau yang didoakan itu tidak pantas untuk mendapatkan keburukan tersebut, maka akan mantul, akan balik kembali kepada kita. Nah, makanya kalau jadi orang yang beriman tadi harus menjaga, jangan sampai suka melaknat. Kemudian yang ketiga adalah berbuat keji, berbuat fahisyah, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Dan yang keempat adalah tidak mengucapkan kata-kata kotor, baik berupa ejekan ataupun makian, ya, atau kalau bahasanya apa, misuh ya. Nah, itu orang yang beriman itu tidak suka misuh, apalagi sampai menyebutkan nama-nama anggota kebun binatang. Jadi kalau bicara mulutnya selalu difilter, selalu disaring. Ini jamaah rahimahullah tadi 4 sikap orang yang beriman. Yang pertama, tidak suka mencela. Yang kedua, tidak suka melaknat. Yang ketiga, tidak berbuat yang keji. Dan yang terakhir, tidak mengucapkan kata-kata kotor. Maka kenapa kita berbuat seperti ini? Maka ini agar kita itu bisa menjaga kebersihan hati kita. Karena kata-kata, perkataan itu sangat berpengaruh terhadap hati kita. Ini menunjukkan hati kita itu seperti apa? Ibarat kata sebuah wadah. Kalau wadahnya isinya comberan, maka yang keluar juga comberan. Kalau wadah isinya madu, yang keluarnya madu. Gak ada ceritanya wadah isi comberan kok keluarnya madu. Gak ada. Sama seperti hati kita. Kalau hati kita itu isinya baik, hati kita isinya itu bersih, maka yang keluar dari mulut kita juga suatu kebaikan. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita sakit, yang keluar juga perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jelek. Maka dengan kita itu menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga apa yang keluar dari lisan kita, itu sama kita itu sedang membersihkan hati kita. Menjaga supaya yang mengisi hati kita itu adalah hal-hal yang baik. Jemaah rahimahullah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab yang selanjutnya, yaitu bahaya saling menyanjung. Jadi dalam Islam menjelek-jelekkan itu juga salah, saling menyanjung yang berlebihan itu juga salah. Jadi kalau dalam Islam menyanjung boleh enggak? Boleh. Memuji boleh? Tidak masalah. Yang dilarang seperti apa? Tadi ketika memujinya itu berlebihan.
kan dalam Islam semua yang berlebihan itu jelek. Semuanya, ibadah saja kalau berlebihan juga buruk. Ya. Sholat saja kalau berlebihan juga buruk. Sholat subuh 2 rakaat, wah saya 2 rakaat masih kuat, nggak marem, tambah 2 rakaat. Ini berlebihan yang tidak pas. Maka dalam bab ini insya Allah akan dibahas beberapa hadis yang membahas mengenai bahayanya kita itu saling memuji orang secara berlebihan. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya bahwasanya seseorang itu telah disebut-sebut di hadapan Nabi dan orang lain itu memujinya. Jadi di depan Nabi ada orang ini punya perbuatan baik seperti ini, maka yang lain itu memujinya, wah ini orang baik, ini orang soleh. Maka Nabi kepada orang yang memujinya itu Nabi bersabda, celakalah kamu telah memutus leher temanmu. Maka Nabi mengatakannya sampai berulang-ulang, celakalah kamu telah memutus leher temanmu. Kemudian beliau maksudnya gimana kok telah memutuskan leher temanmu? Berarti kan artinya membunuh temanmu. Kok memuji dibilang seperti membunuh? Kenapa? Karena ketika orang itu dipuji, apalagi dipuji di hadapan mukanya langsung, kan sebelum dipuji misalnya orangnya kan masih tawadhu, masih rendah hati. Tapi begitu mendengar pujian-pujiannya, mendengar dia itu disanjung di hadapan orang, maka bisa jadi muncul sifat sombong. Yang awalnya itu rendah hati, tawadhu menjadi jumawa, menjadi sombong. Padahal siap sombong itu Rasulullah katakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu masih ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarah. Maka orang yang sombong tadi diancam masuk neraka. Karena yang namanya sombong itu adalah sifatnya Allah, hanya Allah yang pantas untuk sombong. Lihat, ketika dia tawadhu itu dapatnya surga, dijanjikan surga, tapi karena dipuji dia jadi sombong, akhirnya ke neraka. Ya, surga dan neraka itu seperti kematian dari amal kita. Inilah kenapa Rasulullah katakan kamu telah membunuh temanmu. Karena pujian tadi itu bisa menghantarkan temannya, mengeluarkan temannya dari surga dan memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian bagaimana kalau memang mau memuji orang lain, musuh kita tidak boleh memuji? Maka Rasulullah katakan, solusi untuk memujinya, dia berkata lagi, jika salah seorang di antara kalian akan memuji, hendaklah ia mengatakan, aku kira ia begini dan begitu. Jika benar memang demikian, cukuplah Allah yang menentukan kebaikannya, dan janganlah mendahului Allah dalam memuji orang. Maka tadi ketika kita memuji, jangan langsung katakan, wah ini orang baik, kamu orang baik, kamu orang soleh. Nah seperti ini tidak boleh. Jadi jangan memastikan. Maka memuji yang baik bagaimana? Pakai tadi, menurut saya, sepengetahuan saya, sepertinya. Jadi kalau kita punya teman, sepertinya teman saya ini orang yang baik. Sepengetahuan saya, teman saya ini orang baik. Jangan langsung, wah teman saya ini orang baik, bagi pakai kata pasti ya. Wah ini orang ini pasti orang yang soleh, orang ini pasti orang yang baik, pasti orang yang dermawan. Maka seperti ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena yang paling tahu sifat orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya tahu lahirnya saja, hanya tahu kulitnya saja, tidak tahu apa yang ada di
bawahnya. Makanya ketika saling memuji, ketika kita mau memuji orang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya tidak berlebihan tadi. Yang pertama, niatnya. Kita lihat niat kita itu mau memuji itu apa? Apakah supaya orang yang dipuji itu termotivasi untuk berbuat baik, ataukah hanya sekedar menjilat? Ada orang yang tadi misalnya ada orang sebelumnya kok jarang ke masjid, kemudian tiba-tiba rajin, maka kita puji, wah mas, alhamdulillah sudah sering ke masjid, semoga diberkahi Allah, sholatnya semakin dirajinkan. Kita puji supaya apa? Supaya dia termotivasi untuk tetap rajin sholat. Jangan malah memuji karena tadi cuma sekedar menjilat. Temennya punya mobil baru, wah mas mobilnya itu keren banget, itu mesti keluaran terbaru ya, pasti mahal. Ini kan memuji hanya untuk sekedar menyenangkan yang dipuji. Maka seperti ini tidak boleh. Yang kedua, nisbatkan pujian itu kepada Allah. Contohnya misalkan anak kita ranking 1, maka kita bilang alhamdulillah nak, bagus rankingnya. Ini tuh rankingnya itu karunia dari Allah. Ini tuh rezeki dari Allah. Misalnya pasangan suaminya ibu-ibu misalnya gajinya naik. Dia bilang alhamdulillah pak, gajinya nambah, penghasilannya nambah. Nah ini kan penghasilan alhamdulillah karunia dari Allah Ta'ala. Kenapa seperti ini? Agar kita atau anak-anak kita, pasangan kita itu tidak sombong, tidak merasa jumawa, tidak merasa bahwa prestasinya itu adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Jadi supaya menekan rasa tinggi hatinya. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Anaknya ranking 1, mujinya, wah nak kamu ranking 1 nih anak paling pintar sedunia. Ya, bahasanya jangan lebih, jangan berlebihan. Biasa-biasa saja. Memuji ya sudah, alhamdulillah nak, ya tambah pinter, tambah rajin, nilainya tambah bagus. Tidak usah terlalu pakai bahasa-bahasa yang hiperbola. Kita kayak orang-orang yang ngegombal no ya. Kintaku setinggi langit, seluas samudra. Langit gunung akan kupanjat, lautan api akan kulewati hanya untuk menyebutmu. Baru pasangannya bilang, nah mas kemarin kan hujan kok gak dijemput, kemarin aku mau pergi kok gak diantar. Nah kan gerimis mas. Nah ini contoh ya tadi ya, pujian-pujian yang terlalu berlebihan. Sama juga kita ketika memuji, misalnya yang sering terjadi di umat kita itu memuji orang yang soleh, ya, orang-orang ulama itu kadang-kadang pujiannya itu sampai kelewat batas, bahkan sampai mengkultuskan. Kalau ada ulama ini mesti benar, tidak ada salahnya. Kalau ada yang nyenggol dikit langsung senggol dikit bacok istilahnya. Kalau ada orang yang kritik dikit langsung jelek-jelekan, langsung dikata-katain. Kritik dikit langsung dimarah-marahin. Nah, jadi ini kan contoh dari sikap yang berlebihan tadi. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi memuji itu tidak masalah ketika memenuhi 3 hal
tadi. Yang pertama, niatnya yang benar, hanya untuk memotivasi, bukan untuk menjilat. Yang kedua, kita sandarkan kepada Allah bahwa kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Yang ketiga, memujinya itu jangan berlebihan. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang kedua dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi mendengar seorang yang menyanjung-nyanjung orang lain. Lalu Nabi berkata kepadanya, engkau telah mematahkan punggung orang itu. Di sini sahih. Rasulullah katakan bahwa ketika mendengar ada orang yang menyanjung-nyanjung orang lain, memuji orang setinggi langit, maka Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, kamu telah mematahkan punggungnya. Maksudnya membawa kehancuran untuknya, membawa kebinasaan. Kenapa kok bisa membawa kebinasaan? Karena pujian tadi bisa menghancurkan keikhlasan dan ketawaduan orang tersebut. Jika sebelum dipuji masih ikhlas, masih biasa-biasa saja, tapi begitu mendengar pujian-pujiannya langsung merasa sombong, merasa jumawa. Inilah kenapa Rasulullah itu melarang tadi sanjungan-sanjungan yang berlebihan, agar memupus perasaan sombong di dalam hati seseorang. Karena biasanya sombong itu muncul karena ada muncul perasaan wah, perasaan merasa tinggi, merasa lebih dari orang lain. Ada orang lain nggak sholat, dia sholat, wah, berarti kan wah saya ini sholat, itu orangnya nggak jamaah. Wah saya puasa, sedangkan orang lain nggak puasa. Wah saya bisa baca Quran banyak, orang lain pada baca ya lebih sedikit. Wah saya bisa sedekah 10 juta, yang lain cuma 5.500.000. Ini ada muncul perasaan, wah ini adalah apa? Bibit-bibit ya, bibit-bibit dari perasaan sombong. Maka yang seperti ini itu bisa ditepis dengan meyakini bahwa semua kebaikan yang kita punya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan apapun yang kita lakukan itu hanya karena Allah Ta'ala. Bahkan untuk kehidupan kita sendiri ya, kita bisa bernafas, itu bukan kemampuan kita. Siapa yang bisa menggerakkan paru-paru? Allah Ta'ala. Yang menggerakkan jantung kita, Allah. Yang mengalirkan darah kita, Allah. Gak ada orang yang bisa mengalirkan darahnya sendiri, kan beneran sakit ya Pak ya? Menggerakkan jantungnya sendiri, nggak bisa. Bahkan menggerakkan paru-parunya nggak bisa juga. Nahan mungkin bisa ya kalau nahan nafas, tapi kan kalau misalnya menambah nafas susah. Karena Rasulullah juga dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepadaku sesuatu pun walaupun hanya sekejap mata. Janganlah pertolongan itu diangkat dariku, engkau biarkan aku sendiri walaupun hanya sekejap saja. Karena tidak akan mampu, kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada apa-apa yang dibandingkan kekurangan yang kita punya. Kalau kita lihat kekurangan kita, aib kita, itu tidak pantas bagi kita untuk berbuat sombong. Kan pernah salah seorang ulama mengatakan, jadi seandainya orang itu tahu aib saya, tahu kekurangan saya, semuanya itu mereka tahu, maka jangankan mau minta nasihat sama saya, bahkan duduk bersama dalam satu ruangan itu mereka tidak akan sudi.
Jadi kalaupun bapak-bapak tahu aib saya, ya, tahu semua kekurangan saya, semua kejelekan segala saya itu dibuka di depan umum, ya mungkin jangankan bisa duduk di depan sini, nggih. Bahkan bertemu pun tidak akan mau saking jeleknya. Nah, kenapa tidak pantas bagi kita untuk merasa sombong dengan amal-amalan kita? Apalagi tidak ada yang tahu akhir dari hidup kita. Rasulullah bersabda bahwa ada seorang hamba itu yang beramal dengan amalan ahli surga, ya. Beramal dengan amal-amalan yang baik sampai seakan-akan antara surga dan dirinya itu tidak ada jarak kecuali satu hasta saja. Jadi saking soleh amalnya, saking baik amal, seakan-akan sudah tinggal dikit lagi masuk surga. Tapi ternyata tadi di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, belum bertaubat, maka akhirnya dia pun masuk dalam neraka. Dan ada yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka sampai seakan-akan antara neraka dan dirinya itu tidak ada jarak kecuali satu hasta saja. Tapi di akhir hidupnya dia beramal dengan amalnya ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Maka hadis ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sampai akhir hidup itu tidak ada yang tahu apa kita itu bisa selamat atau tidak. Maka selalulah waspada sampai nafas terakhir. Selalulah beramal sampai nafas terakhir. Jangan merasa sombong, jangan merasa cukup. Jangan merasa kok wah amalan saya sudah bagus, amalan saya sudah banyak. Insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini sudah memasuki waktu syuruk, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah nanti setelah Idul Fitri akan kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Mungkin kita lihat pada mulai ini minggu ke berapa biasanya? Ini tahun kemarin itu minggu ke berapa mulai ini, Mas? Kedua apa ketiga? Nggih, moga mungkin didiskusikan kula dari ngomong sebagai biasanya kan nek lebaran terus ada mudik nggih, nek minggu pertama kan biasanya terus sibuk silaturahim nggih. Sing mudik lah dan sing kunjung-kunjung lah. Nah, moga mungkin apakah minggu kedua atau minggu ketiga, moga bisa didiskusikan. Moga sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu-ibu? Pripun Bu? Oh, siang gitu. Ya, teman-teman mungkin pertanyaan yang pengen banget diketahui. Apa? Betul? Oke, ini buat enten, monggo kita akhiri sampai di sini. Aku kali ada. Jika ada salah kata maka datangnya diri saya sendiri, dan jika ada kesalahan maka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terwalidaya atau walinaya, mohon maaf yang maestro wastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله